warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Doa silakan di dalam hati. Doa dimulai. Terkadang manusia terlalu memaksakan tanpa memikirkan resiko yang mungkin terjadi. Membuang jauh kekhawatiran, membuat pikiran mendominasi keinginan daripada keselamatan. Semangat. Karena hati telah memilih, tanpa sadar raga mengikuti. Akal sehat pun mati, kaki semakin jadi untuk melangkah maju. Dempo, kami datang. Payu motor. Nah, itu tim payu. Sudah nyampe di sini berarti. Setelah kami berdiskusi panjang, pada akhirnya kami memutuskan untuk meneruskan pendakian ini. Bukannya tidak memikirkan alam yang saat ini sedang tidak baik-baik saja, tapi keputusan ini kami ambil karena alam pun seolah mengerti akan kedatangan kami. Badai yang tadinya begitu keras menentang kami, kini seolah tenang menyambut kami di kaki gunung. 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19. Akhirnya kami tiba juga di pintu rimba. Dan ternyata jalur kebun teh yang kami lalui cukup mengagetkan beberapa dari kami. Perihal nafas dan langkah yang sedikit terburu-buru, alhasil kami harus sedikit lebih lama beristirahat di pintu rimba, mengembalikan detak jantung kembali normal, sembari berhitung jumlah pendaki, lalu mengumandangkan azan dan berdoa sebelum masuk ke dalam jalur pendakian, agar selama di pendakian ini kami selalu dilancarkan dan mendapat perlindungan. Ya, semangat. Apa? Jalur pendakian yang kami lalui memang menyulitkan kami, karena beberapa hari belakangan ini selalu diguyur hujan. Medan menjadi licin dan berlumpur. Awalnya kami sedikit menghindari tanah yang berlumpur dengan harapan sepatu tidak terlalu basah. Tapi pada akhirnya semua sia-sia, karena sepanjang perjalanan sepertinya akan sama. Ini ada tali. Pelan-pelan ya. Duit. Dan seperti di pendakian kami sebelumnya, kami kembali sepakat untuk tidak terburu-buru dalam berjalan, selalu beristirahat ketika ada yang kelelahan, sedikit berbincang dan sesekali bernyanyi untuk menghibur rekan yang kelelahan. Dan tentunya setiap gunung memiliki tingkat kesulitan yang berbeda-beda. Seperti yang banyak orang tahu, di Gunung Dempo tangan kita akan sama aktifnya seperti kaki kita. Karena dari awal pendakian, kita sudah dipaksa untuk aktif menggunakan tangan. Karena tidak mungkin naik hanya dengan menggunakan kaki kita. Sampai-sampai salah satu dari kami berkata, ini bukanlah mendaki gunung, tapi memanjat gunung lebih tepatnya. Mas Duri. Iya. Karena medan pendakian yang selalu curam, membuat kita menjadi lebih banyak saling membantu, mengulurkan tangan, agar teman kita bisa naik ke atas dengan lebih mudah. Lihat Om Agung ya. Insya Allah. Ayo. Jam 8. Pokoknya udah usah dipikirin, pokoknya nikmati langkah demi langkah. Semangat adiknya. Step by step. Kalau perkiraannya Amin. Dan di sepanjang jalur pendakian Gunung Dempo, kita akan selalu diberi tanda yakni sebuah pelang yang bertuliskan Asmaul Husna, sampai nanti di puncak Dempo. Jadi risiko kita tersesat menjadi lebih kecil, karena sudah ada tanda yang akan sangat membantu pendaki. Mana, Bu? Anjak beratnya ya Allah.
Kau yang selalu hadir dalam setiap mimpiku. Setelah melakukan pendakian kurang lebih 4 jam dari pintu rimba, kami akhirnya sampai di shelter 1. Cukup melelahkan dan menguras tenaga. Sambil beristirahat di shelter 1 dan berbagi sedikit makanan manis, beberapa rekan kami memutuskan untuk sedikit turun ke mata air untuk isi ulang persediaan air minum kami. Jaga-jaga saja jangan sampai kehabisan. Sekarang kita sudah di shelter 1 ya. Sekarang menuju ke shelter 2. Mudah-mudahan tidak ada halangan seperti yang tadi ya. Jadi untuk memulai perjalanan kita lagi, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Kami kembali melanjutkan perjalanan ke shelter 2 untuk nantinya berencana mendirikan tenda di sana. Dan sebelum berjalan, lagi-lagi kami berdoa kembali memohon untuk selalu dilancarkan dan dilindungi selama pendakian. Tidak lama berjalan dari shelter 1, jam menunjukkan sudah tiba waktunya azan maghrib. Dan kami semua memutuskan untuk berhenti sejenak dan mengumandangkan azan. Lalu sambil berdoa di dalam hati untuk dapat saling menjaga selama dalam pendakian ini. Semoga sampai di puncak dan turun dengan selamat. Memang banyak yang berkata mendaki setelah azan maghrib sangatlah tidak baik. Selain terbatas jarak pandang kita karena gelap, dan juga gunung bukan tempat yang tepat untuk melakukan aktivitas di saat malam hari. 5 menit lagi kak. Lagi? Iya. Tempo dekat Raja Wali. Raja Wali? Iya. Oh, yang jual komputer? Iya. Kasih mas ya? Iya. Tapi saat itu bukan pilihan untuk berhenti sebelum sampai di shelter 2, karena sangat tidak diperbolehkan mendirikan tenda di sepanjang jalur pendakian. Mengingat hutan yang masih sangat lebat, di Gunung Dempo memang masih cukup banyak binatang buas seperti harimau. Dan hutan yang lebat tempat terbaik mereka untuk bersembunyi. Jadi kita memutuskan untuk terus sampai ke shelter 2. Pada saat itu suasana sedikit tegang dan tak banyak suara. Tidak ingin hal-hal lain terjadi karena kosongnya pikiran kita, akhirnya beberapa dari kami berinisiatif mencairkan suasana dengan mewawancarai secara acak, membangun obrolan ringan agar semua percaya pendakian ini akan baik-baik saja. Pokoknya harus masak. Ini tamu spesial kita. Enggak, ini Sepatunya nih. wow. Ini baru. Keren ya. Oke. Kita lihat sepatunya teman-teman, sepatunya. Nah, ini salah satu sepatu teman kita yang luar biasa, anyar baru. Buka kotak. Ternyata nggak ngaruh juga baru. Sama juga. Nah, ini Mas Supri. Mas Supri. Ini. Kotak-kotak mas. Ini Jujur aja mas. Ini. Itu apa mas? opong. Lanjut biar cepat ketemu lantai dulu. Lantai 2. Juga Kamil pak. Selama pendakian dari shelter 1 ke shelter 2, ada beberapa kesulitan yang kami hadapi. Tanah yang licin, jalur pendakian yang kian curam, dan udara yang semakin dingin membuat kondisi tubuh kami mulai melemah. Dan konsentrasi pun jadi kurang baik. Pak Wes. Sampai kita akhirnya di shelter 2 pak. Alhamdulillah. Pada pukul 10 malam akhirnya kami tiba di shelter 2. Dan tanpa menunda-nunda lagi, kami langsung bergegas mendirikan tenda agar kami dapat segera masak untuk makan malam dan secepat mungkin beristirahat agar esok bisa bangun pagi lalu mendaki menuju puncak Dempo.
Seberes mendirikan tenda, ritual masak-memasak langsung dimulai. Dan ternyata menu makan malam yang luar biasa enak oleh Chef Dodi mengantarkan kami istirahat dengan tenang pada malam itu. Karena tidak banyak yang kami lakukan setelah makan malam, kami langsung tertidur. Keesokan paginya Chef Dodi kembali memasak sarapan sebelum kembali melanjutkan pendakian ke puncak Dempo. Masa ada yang ke bawah? Ada yang masak, ada yang ke bawah. Aman-aman prosesnya. Baiklah, sebelum kita melanjutkan perjalanan, kita berdoa. Pendakian menuju puncak Dempo dimulai sekitar pukul 7 pagi. Diawali dengan doa, kami membawa perlengkapan seadanya saja. Selebihnya, kami tinggalkan di dalam tenda, sehingga beban yang kami bawa tidak terlalu berat. Setelah semalaman tenda kami diguyur hujan, paginya cuaca tidak juga cukup baik, membuat pendakian kami menjadi lebih berat karena udara yang dingin, hujan dan disertai angin yang cukup kencang. Badai nggak bang di atas malam? Oke. Dek, aman. Tapi kami tidak mau berhenti sampai di sini. Perjalanan harus kami selesaikan demi arti sebuah perjuangan yang tanpa mengenal rasa lelah dan putus asa. Demi sebuah tujuan untuk mengalahkan keraguan dan rasa takut, agar dapat mengajarkan kepada diri kami sendiri apa itu arti sebuah pengorbanan. Entah apa yang merasuki kami saat itu. Digoyahkan angin kencang, ditusuk oleh udara yang dingin, dibiaskan pandangan oleh kabut, dan dihujani tanpa henti dari awal perjalanan kami. Namun, kaki kami tetap melangkah, tangan kami tetap ingin meraih, mata kami selalu menatap puncak tanpa ragu. Itulah keyakinan, takkan goyah walau dihalangi oleh apapun, takkan mundur walau rintangan selalu datang. Langkah kami tidak akan pernah terhenti, senyum kami akan selalu ada, air mata kami tidak akan melemahkan kami. Selama nafas kami masih berhembus, akan kami selesaikan apa yang telah kami mulai, bukan untuk sebuah penghargaan ataupun pengakuan, tapi untuk sebuah arti hidup dan pengorbanan. Dari puncak tertinggi Sumatera Selatan, Gunung Dempo, Dengan ketinggian 3159 mdpl, kami mengucapkan Dirgahayu Bank BRI yang ke-125. Semakin jaya! Tataplah puncak tanpa merendahkan, berpikirlah hebat tanpa mengecilkan. Teruslah berjaya, beripalah Indonesia. Salam kami dari puncak Dempo, beripalah Palembang. kesehatan dari permulaan kami dari Palembang hingga tiba ke sini, dan kami mohon pula ya Allah, perjalanan pulang Selalu berjaya, beripalah Indonesia. Perjalanan takkan pernah usai. Perjalanan sesungguhnya baru saja dimulai. Puncak tertinggi di Sumatera Selatan, Gunung Dempo, beripalah Palembang. jaya! Pulang selamat.
Segar kak. Kan pohonnya kan sama galo, pohon ini galo kan. Maksudnya pohon yang banyak kayu galo kan sampai kita ketemu di jalannya apa? Tanah longsor. Ya kan? Iya. Bukan pohon ini kan? Belum ya? Sebenarnya jalan situ. Sebenarnya ke sini. Sebenarnya ke sini. Udah jaga kenyang. Iya. Hati-hati.